Hey Google, set Smart Siren to home mode. Got it. Setting to home mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan mereview salah satu produk Smart Siren Alarm keluaran dari Asahi yang baru saja saya terima. Nah, ini ada juga yang menjualnya dengan merek lain, yaitu Bardi. Namun sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan, Bardi tidak mengeluarkan Smart Siren sama sekali. Kemungkinan itu merupakan hasil rebranding dari produk Asahi ini. Bagi yang mengetahui kepastiannya, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Smart Siren Alarm ini sangat cocok sekali untuk digunakan atau dipasang di rumah ataupun gedung atau tempat lainnya, sehingga memberikan rasa aman kepada kita. Apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka dia akan men-trigger dan mengirimkan pesan ke smartphone yang terkoneksi dengan device ini. Di sini kita dapat melihat technical parameter dari device ini, di mana dia sudah menggunakan built-in baterai dengan kapasitas 300 mAh, bekerja pada radio frekuensi 433 MHz. Bekerja dengan baik pada operating system iOS dan Android, didukung dengan aplikasi Tuya Smart, dan bahkan ini juga dapat digunakan dengan menggunakan aplikasi Smart Life. Baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, kita mendapatkan user manual atau buku petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan produk Bardi, untuk produk Bardi buku petunjuknya sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ini adalah alarmnya. Warna dari alarmnya itu adalah putih dibalut dengan warna merah. Pada sisi bagian atas terdapat logo dan tulisan Asahi. Untuk posisi sampingnya adalah seperti yang kita lihat, di mana di sini terdapat tombol on-off, kemudian port untuk adaptor menggunakan port micro USB 5V, dan sebuah lubang untuk melakukan proses reset. Dan untuk posisi bagian bawahnya terdapat gambar gembok yang dikunci dan yang terbuka. Ini terdapat bracket pada posisi yang saya tunjuk ini. Untuk membuka bracketnya ini tinggal diputar berlawanan dengan arah jarum jam menuju gembok yang terbuka ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuka bracketnya, saya akan menggunakan cutter untuk membantu. Saya congkel sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari bracket yang digunakan. Fungsi dari bracket ini adalah apabila kita ingin memasang device ini pada dinding ataupun pada plafon, maka bracketnya ini tinggal kita bautkan saja dengan menggunakan baut yang sudah tersedia. Dalam paket penjualannya kita juga mendapatkan sebuah sensor untuk pintu atau bisa juga digunakan untuk jendela. Apabila kita ingin menambahkannya, ini juga dijual secara terpisah dengan range harga 80.000 sampai dengan 120.000. Yang saya pegang ini adalah PIR, disebut juga dengan passive infrared atau motion detection. Fungsinya itu adalah untuk mendeteksi apabila adanya suatu gerakan. Dengan adanya gerakan tersebut ditangkap dengan menggunakan device ini, maka dia akan men-trigger mengirimkan kepada smartphone yang terkoneksi. Nah, sama seperti sensor pada pintu, apabila kita ingin menambahkannya, ini juga dijual secara terpisah. Kalau saya tidak salah, range harganya itu di antara 180.000 sampai dengan 220.000. Kita juga mendapat sebuah adaptor. Spesifikasi adaptornya itu menggunakan 5V 2 ampere. Jadi apabila adaptornya ini rusak, maka harus dicari dengan menggunakan spesifikasi yang sama. Warnanya juga putih, namun sangat disayangkan ini belum saya gunakan. Namun apabila diperhatikan di sini, warnanya sudah mulai berubah sedikit menguning pada sisi yang saya tunjuk. Selain daripada adaptor, tentunya kita juga mendapatkan sebuah kabel micro USB. Warnanya juga sama, putih. Ini adalah remote untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alarm dari kejauhan. Remote-nya ini juga dapat ditambahkan, dibeli secara terpisah,
dengan range harga antara 30.000 sampai dengan 60.000. Dan ini adalah untuk bel pintu. Kita juga mendapatkan sebuah bel pintu, tinggal dipasangkan saja di pintu dengan menggunakan double tip yang telah disediakan ini. Dan ini adalah bracket. Bracket ini untuk pier. Jadi pier ini pemasangannya bisa dengan dua cara. Pertama dengan cara digantungkan, kemudian dengan menggunakan bracket yang telah tersedia. Nah, pemasangan bracketnya pun cukup mudah sekali, tinggal dipasang seperti ini saja dan dipasangkan ke bagian yang lainnya. Saya lebih menganjurkan dengan menggunakan bracket ini karena sudut kemiringannya itu bisa diatur sehingga range-nya dan cakupannya itu menjadi lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan baut atau yang dibautkan ke dinding ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita juga mendapatkan dua buah double tip. Double tip ini adalah untuk bel pintu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ini adalah double tip yang digunakan pada sensor pintu atau sensor jendela. Jadi ada dua dari 3M. Dan yang terakhir kita mendapatkan beberapa baut dan visor. Dan begitu juga jarum. Jarumnya ini sama seperti jarum pada smartphone untuk melakukan proses reset. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah untuk mempairing perangkat ini dengan menggunakan aplikasi Smart Life yang sudah saya install pada smartphone saya. Caranya cukup mudah, tinggal kita menyalakan alarm ini terlebih dahulu dengan cara menggeser tombolnya ke posisi on. Terdapat suara beep, kita tunggu sampai lampunya berkedip-kedip. Setelah lampunya berkedip, selanjutnya kita buka aplikasi Smart Life yang sudah terinstall pada smartphone. Terdapat tombol tambah pada posisi kanan atas, kita pilih. Selanjutnya cari dan pilih Security and Sensor berada pada posisi sebelah kiri. Scroll ke bawah dan cari pilihan selanjutnya itu adalah sensor Wi-Fi. Setelah kita pilih, maka dia langsung mencari jaringan Wi-Fi yang aktif. Apabila passwordnya belum kita masukkan, maka masukkan passwordnya terlebih dahulu. Untuk Wi-Fi yang aktif di sini saya menggunakan Wi-Fi aktifnya itu adalah Home 1. Selanjutnya tekan tombol Next. Kita confirm. Setelah kita confirm, kemudian lanjutkan lagi dengan menekan tombol Next. Kita tunggu sampai proses pairingnya selesai. Nah, proses pairingnya sudah selesai dan namanya itu adalah Smart Siren. Bisa kita ganti namanya, tapi saya akan membiarkannya saja dalam keadaan default dan diakhiri dengan menekan tombol Done. Pada posisi paling atas, di situ terdapat 3 pilihan. Ada icon gembok terkunci. Fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan alarm pada saat kita tidak di rumah. Di tengahnya ada icon gambar rumah. Fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan alarm pada saat kita berada di rumah. Dan yang terakhir adalah icon gembok terbuka. Fungsinya adalah untuk menonaktifkan alarm tersebut. Pada posisi bagian bawahnya itu terdapat beberapa pilihan switch. Pertama adalah pilihan switch untuk lampu. Jadi lampu pada alarmnya ini bisa kita nyalakan atau bisa kita matikan. Di bawahnya ada switch untuk voice. Suara alarmnya juga bisa kita matikan atau kita aktifkan. Untuk lama atau durasi alarm ini berbunyi terdapat beberapa pilihan. Pilihan yang terlamanya itu adalah selama 180 detik. Kita akan pilih ini saja. Selanjutnya ada juga kekuatan atau volume dari alarmnya. Ada 3 tingkatan, ada low, middle, dan high. Kita pilih yang high saja. Selain dari itu juga ada pilihan-pilihan lain seperti timer, password, dan reset user data. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa aksesoris. Pertama kita akan menambahkan aksesoris tersebut adalah peer sensor atau sensor gerak. Caranya cukup mudah. Pertama kita pilih aksesoris dan harus diingat posisinya itu harus berada pada posisi gembok yang terbuka atau gembok yang tidak terkunci, posisi paling kanan. Kalau dia berada dalam gembok yang terkunci atau alarm dalam keadaan aktif, kita tidak bisa menambahkan aksesoris-aksesoris yang ingin kita tambahkan. Jadi fungsi dari alarm tersebut harus kita nonaktifkan terlebih dahulu. Baik, kita pilih pilihan aksesoris. Setelah itu kita tekan tombol Add. Kita confirm. Nah, ini adalah sensor untuk peer sensornya tersebut atau sensor gerak. Ini kita nyalakan seperti itu.
Nah, ini sudah terdeteksi. Namanya bisa kita ganti. Saya akan ganti namanya supaya tidak ambigu dengan yang lainnya. Saya ganti aja, misalnya di sini adalah peer 1. Oke. Kemudian save setting. Selanjutnya kita akan menambahkan sensor bel pintu. Kita tambahkan add pada posisi kanan bawah, kita confirm, tekan tombol belnya. Oke, belnya berbunyi, kemudian namanya kita ganti, kita tulis misalnya di sini bel. Dan kita save settingnya. Selanjutnya kita akan tambahkan remote. Kita add dan confirm. Nah, ini adalah remote-nya. Tekan sembarang tombol. Nah, itu remote-nya sudah aktif. Selanjutnya kita akan tambahkan sensor pintu. Nah, ini kita buka dulu agar baterainya ini bisa terpakai. Tinggal ditarik saja. Kalau keras ini kita geser ke bawah dulu. Ini agak sedikit keras ya. Saya akan nggak bisa ditarik seperti ini. Nah, ini saya coba tarik. Oke, bisa. Agak sedikit bertenaga. Nah, ini kita jarakkan terlebih dahulu. Nah, prosesnya akan saya ulang lagi. Kita tambahkan. Kemudian ini kita jarakkan. Kemudian kita dekatkan lagi. Nah, sensor pintunya pun sudah terdeteksi. Kita tulis di sini sensor pintu. Nah, jadi ini beberapa sensor sudah kita tambahkan. Kita coba untuk mengaktifkannya. Pertama kita coba dulu untuk sensor gerak. Nah, itu langsung berbunyi. Kita nonaktifkan. Kemudian kita coba lagi untuk sensor gerak. Nah, itu berbunyi. Kita coba nonaktifkan dengan menggunakan remote ini. Oke, ini sudah berfungsi. Kemudian kita aktifkan lagi. Selanjutnya kita coba untuk bel. Nah, bel pun juga sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba untuk sensor pintu. Nah, jadi apabila terbuka dia akan berbunyi. Seperti itu. Nah, jadi ini kita nonaktifkan lagi. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali. Cara pengaplikasiannya, pengesettingannya begitu juga. Dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi rumah ataupun gedung lain, sehingga memberikan rasa keamanan pada kita pada saat kita meninggalkannya. Karena pada saat terjadi sesuatu, dia akan men-trigger dan mengirimkan pesan ke smartphone kita yang terkoneksi dengan device ini. Baik, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.